Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan mengenai tugas 12 yaitu modeling, yaitu mengenai proyek kedua kami yaitu aplikasi jasa penjahitan APD. Jadi kelompok kami terdiri dari saya sendiri, M. Khairul Ramadan, Yadi Ilmi Alafan, Maulana Ihsan Ahmad, Rida Valenda, dan juga Zahriana. Next. Kemudian pandemi COVID-19 ini benar-benar memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang sangat terdampak bagi masyarakat yaitu adalah pengelolaan usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM. Jadi UMKM ini dia merupakan generator perekonomian bagi masyarakat. Tapi karena masa pandemi corona ini, UMKM sedikit kesulitan dalam menjalankan usaha mereka. Kemudian berdasarkan hal tersebut timbul semacam keresahan dari kami mengenai cara untuk tetap mempertahankan keberadaan UMKM agar tetap produktif sekalipun pandemi COVID-19. Melalui keresahan inilah kami mencari solusi yang terbaik untuk UMKM tertentu. Pada proyek 2 ini kami membantu UMKM penjahit. Kemudian selama pandemi COVID-19 ini, pihak rumah sakit seringkali mengalami masalah berupa kurangnya stok baju APD atau alat pelindung diri atau hazmat suit bagi tenaga medis mereka. Padahal baju APD tersebut itu sangat dibutuhkan, apalagi tenaga medis ini adalah yang berperan di garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Sebenarnya stok APD ini selalu disuplai oleh pemerintahan pusat untuk setiap rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Namun karena tingginya permintaan mengakibatkan semua rumah sakit harus menunggu giliran untuk pengiriman dari APD tersebut. Kemudian cara yang lebih baik bagi rumah sakit jika ingin agar stok APD mereka tetap tercukupi yaitu dengan mendapatkan melalui sumber lain, yaitu seperti UMKM penjahit ini yang bergerak di bidang konveksi penjahitan pakaian. Jika pihak rumah sakit dan UMKM bekerja sama dalam memproduksi APD secara mandiri, maka hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pihak rumah sakit akan diuntungkan karena stok APD mereka tetap terjaga dan tidak akan habis begitu cepat. Sementara pihak UMKM konveksi diuntungkan karena mereka tetap memiliki omset selama pandemi berlangsung. Melalui sistem ini nanti pihak rumah sakit akan berperan sebagai klien, di mana mereka akan mencari UMKM mana yang bersedia menjahit hazmat suit atau APD bagi mereka. Maka pihak rumah sakit akan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan UKM tersebut sebelum proses produksi APD dimulai. Oke, next. Kemudian dari hasil wawancara kami, berikut adalah analisa yang kami dapatkan. Di sini terdapat kategorinya data dari ini merupakan pengelompokan level 1 dari rumah sakitnya. Di sini terdapat data user yang kami wawancara yaitu Aulia yang berasal dari Biren dan juga ada Zuraida. Jadi Aulia ini dia merupakan tenaga medis yang ada di rumah sakit umum PD Jaya. Kemudian Zuraida ini dia bekerja sebagai perawat di IGD di rumah sakit umum daerah ID Raya. Kemudian dari beberapa user ini ada memberikan banyak pendapat seperti
yang berobat di rumah sakit kebanyakan lansia. Kemudian jika tidak sakit yang mencirikan ke coronavirus, sebaiknya tidak langsung dibawa ke rumah sakit, karena di rumah sakit bisa kemungkinan terdapat pasien yang terinfeksi dari coronavirus tersebut. Kemudian di daerah PD Jaya ataupun di daerah ID Raya belum ada kasus mengenai positif dari virus corona. Kemudian ada beberapa solusi, yaitu penerapan social distancing di rumah sakit yang cukup ketat. Jadi di rumah sakit itu social distancing sangat dilakukan, dan jika ada beberapa orang yang tidak memakai masker, itu juga tidak akan diberikan izin untuk masuk ke rumah sakit. Kemudian harapan dari user tersebut tentunya ingin coronavirus ini cepat berakhir, dan karena tenaga medis yang bekerja meluangkan waktu, bahkan sempat tidak bertemu dengan keluarga. Jadi harapan mereka dapat berkumpul dengan keluarga, dan virus corona ini cepat berakhir. Kemudian untuk kebutuhan APD-nya, PD Jaya sementara sudah cukup dengan APD yang ada. Kemudian untuk di rumah sakit ID Raya di Kabupaten Aceh Timur, APD sudah tersedia dan juga lengkap, tetapi tidak dalam jumlah yang banyak. Seperti di RSUD Zubir, karena bukan rumah sakit rujukan, maka APD yang tersedia hanya mencukupi bagi untuk misalkan ada yang pendatang yang terkena virus corona. Jadi setiap rumah sakit itu harus ada stok dari APD tersebut. Kemudian jika seperti rumah sakit yang rujukan coronavirus itu, APD tersebut sangat yang pastinya kekurangan, karena setiap hari tenaga medis harus mengganti APD yang dipakainya. Kemudian kendala yang dihadapi user selama pandemi corona ini, yang pertama itu yaitu menghadapi dari kecemasan masyarakat, karena banyak masyarakat yang sedikit panik, misalkan mendengar info ada yang positif coronavirus, itu semua masyarakat akan panik dan seperti menjauhi si yang terkontaminasi virus corona tersebut. Kemudian untuk di rumah sakit yang ada di Pijaya, kendalanya itu masih kekurangan masker dan juga sarung tangannya. Kemudian next, berikut adalah pengelompokan level 2-nya dari pihak rumah sakitnya. Di sini dikelompokkan bahwa namanya itu adalah, nama usernya itu ada Aulia dan juga Zuraida. Kemudian yang pengelompokan pasien yang berobat ini adalah selama pandemi corona ini, kebanyakan pasien yang berobat itu adalah lansia. Kemudian harapan user tetap ingin coronavirus ini cepat berakhir. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas oleh Jadi Ilmi Al-Afan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara M. Khairul Ramadan yang telah mempresentasikan pengenalan biomodeling serta pengelompokan level 1 dan 2 untuk pihak rumah sakit. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan level 1 untuk penjahit. Nah, pada pengelompokan level 1 ini, kami mengambil dua orang narasumber yang merupakan penjahit. Pertama adalah seorang pria bernama Badang. Beliau bekerja sebagai penjahit, tinggal di Tanjung Balai dan telah menjalani bisnisnya selama 20 tahun. Kemudian kedua adalah seorang penjahit wanita bernama Vina Asmawati, berprofesi sebagai pemilik bisnis konveksi dan penjahit. Kemudian yang ketiga adalah telah menjalani bisnis sejak umur 16 tahun. Keempat, beliau berdomisili di Sinabang, Kabupaten Semulu. Yang kelima, melanjutkan bisnis konveksi milik keluarganya. Nah, pendapat dari kedua narasumber ini, jika kita perhatikan dengan sangat cermat,
menurut warna hijau adalah pendapat yang diberikan oleh Badang, sementara warna biru adalah yang diberikan oleh Vina Asmawati. Untuk pendapat Badang berpendapat bahwa pertama, dia harus melakukan penyesuaian yang sangat banyak ketika pandemi, seperti prosedur protokol keamanan, kemudian jam buka, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional perusahaannya. Kemudian kedua, tidak terlalu banyak customer dan order. Dia mengaku bahwa karena penerapan work from home mengakibatkan semua pelanggan-pelanggannya memilih untuk tidak keluar rumah, sehingga customer dan order pun tidak ada, atau bisa dibilang sangat sedikit. Kemudian ketika satu hari dia dapat produksi 50 hingga 100 baju, dan ia dapat menghasilkan dia dapat menghabiskan sekitar 150 hingga 300 meter bahan kain. Sementara untuk Vina Asmawati, Badang masih punya satu lagi. Untuk yang kelima, Badang berpendapat bahwa ada seorang pihak rumah sakit yang pernah mengecek orderannya. Nah, ini bisa jadi adalah referensi dari apa yang akan kami buat, karena Badang mengaku bahwa pernah ada rumah sakit yang datang untuk mengeceknya. Kemudian yang kedua adalah satu hari produksi bisa mencapai 30-70 jahitan, dan dia bisa menghabiskan 10 hingga 15 meter untuk jahitannya. Dan ia mengaku bahwa jahitan dress perempuan adalah yang paling sulit karena memakan banyak bahan baku. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah orderan yang terbanyak adalah saat menjelang lebaran. Nah, apakah kendala yang ia alami? Yang pertama adalah pemasukan berkurang ketika pandemi. Kemudian kedua adalah banyak orderan yang telah selesai tetapi belum diambil. Kemudian ketiga adalah banyak customer memesan baju yang banyak dan rumit dengan waktu tenggang yang sempit. Kemudian solusi yang ditemukan oleh salah satu user kami yaitu Badang adalah kemudian berikutnya pengelompokan level 2. Pengelompokan level 2 di sini karena data penjelasan sama, maka kami men-skip. Yang pertama adalah pendapat. Di sini pendapat yang kami ambil adalah pendapat di Badang seluruhnya. Pertama adalah bahan yang disesuaikan ketika pandemi, tidak terlalu banyak customer yang order. Kemudian ketiga ada seorang pihak rumah sakit yang mengecek orderannya. Oke. Ini adalah value proposition canvas dan business model canvas. Yang pertama adalah untuk staf rumah sakit. Di sini staf rumah sakit pada user side, sisi user, gain yang dimiliki oleh staf rumah sakit yang pertama antara mereka ingin mendapatkan pembayaran mudah, stok APD selalu tersedia, mendapatkan APD yang berkualitas tinggi. Customer job atau disebut pekerjaan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang pertama adalah mencari pasokan APD, dan yang kedua adalah menghitung pemakaian APD per hari. Kadang-kala rumah sakit mengalami kendala. Yang pertama adalah pengiriman APD di pusat yang terlambat. Yang kedua, stok APD kadang-kala tidak cukup. Sementara pada application side, di sini bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah untuk bagian ini adalah aplikasi jasa penjahitan APD. Kemudian yang kedua adalah apa benefit yang bisa didapatkan oleh user. Pertama, andalan pihak rumah sakit bisa menentukan jumlah APD dengan tempo waktu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pihak rumah sakit tidak perlu bersusah payah mencari penjahit untuk menjahit APD. Yang ketiga, rumah sakit mampu mencukupi stok APD-nya. Sementara itu, bagaimana cara mengatasi pain yang dimiliki oleh staf rumah sakit? Yang pertama, antara lain, aplikasi ini bisa menyelesaikan pain yang dialami oleh staf rumah sakit dengan melalui 5 cara. Yang pertama adalah stok APD tetap tercukupi walaupun pesanan dari pusat tidak tepat waktu. Pesanan jasa penjahitan APD dapat disepakati dengan penyediaan jasa. Bahan yang digunakan telah distandarkan oleh aplikasi. Yang keempat, hasil jahitan sesuai dengan kesepakatan, namun jika tidak sesuai bisa dikembalikan. Dan yang kelima adalah tenaga kerja dapat disesuaikan sesuai keinginan pihak rumah sakit. Ini adalah apa yang didapatkan oleh staf rumah sakit jika mereka menggunakan sistem yang telah kami rancang. Kemudian berikutnya adalah untuk penjahit. Nah, penjahit memiliki customer job. Customer jobnya hanya satu ya di dalam user aplikasi ini, yaitu menjahitkan APD untuk tenaga medis. Apa yang mereka dapatkan? Pertama, mereka akan mendapatkan pembayaran mudah. Yang kedua, bisa mendapatkan jasa jahitan diselesaikan tepat waktu. Kemudian kualitas bahan jahitan sesuai standar baku. Ini lagi yang akan mereka dapatkan. Tapi mereka rasakan pertama dan pesanan tidak tepat waktu. Nah, ini maksudnya adalah kadang-kala mereka tidak bisa menyelesaikan APD itu tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tenaga kerja. Ketiga, bahan yang digunakan tidak cukup. Keempat, bahan yang digunakan tidak sesuai standar. Dan yang kelima, hasil jahitan tidak bagus. Ini adalah pain yang dialami oleh penjahit. Berdasarkan semua hal ini,
Aplikasi kami bisa memberikan solusi untuk isu tersebut. Yang pertama adalah, ini ada jelas nama aplikasinya, yaitu aplikasi jasa penelitian APD. Yang kedua adalah Paint Delivers. Pada Paint Delivers di sini, yang pertama adalah bahan yang digunakan telah distandarkan oleh aplikasi. Bahan yang digunakan telah distandarkan oleh aplikasi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja dapat disesuaikan sesuai keinginan pihak rumah sakit. Nah, kemudian ketiga, sediakan sesuai dengan kesepakatan, dan jika tidak sesuai dapat dikembalikan. Apakah benefit yang mereka dapatkan melalui aplikasi ini? Hanya dua. Pertama, UKM tetap bisa bekerja tanpa perlu di PHK karyawannya. Kemudian kedua, UKM penjahit tetap bisa berbisnis. Dan ini adalah bisnis model kanvas. Bisa dari sini adalah key partners atau pelanggan kunci di sini adalah penjahit, supplier, pihak rumah sakit. Aktivitas kunci di sini memproduksi Ecofarmatic atau hazmat suit. Sumber daya yang akan digunakan dalam memproduksinya pertama adalah mesin jahit, kemudian skill menjahit, kemudian benang, kode, kemudian peralatan menjahit tambahan ya. Ini seperti benang, tusuk jarum, kokoci dan lain-lain. Value proposition yang pertama, antara staf rumah sakit dapat mengetahui jumlah APD yang selesai dijahit. Ada alamat dan kontak dari staf rumah sakit dan UMKM penjahit. Kemudian ketika staf rumah sakit dapat membatalkan jasa. Nah, ini jika bisa membatalkan jasa jika sampel yang diberikan tidak sesuai standar baku. Relationship antar customer. Yang pertama, customer dapat mengkonfirmasi pesanan telepon. Ini adalah rumah sakit. Yang kedua, jasa jahitan diantarkan ke rumah sakit. Customer dapat komplain jika pesanan tidak sesuai. Nah, ini. Kemudian keempat adalah distribusi ke rumah sakit yang membutuhkan. Channels, yang pertama tadi soal APD yang tidak terpenuhi, stok APD dan dari pusat datang terlambat. Segmen dari konsumen yang pertama yang lantar hanya dua di sini, administrasi rumah sakit dan UMKM penjahit. Cost structure, bisa dibilang adalah biaya. Yang pertama itu adalah biaya sesuai jumlah pesanan. Nah, ini adalah pesanan rumah sakit. Kemudian kalau biaya bahan pembuatan APD, kemudian kalau digaji kalau UMKM penjahit. Dan revenue stream yang dari aplikasi kami adalah jasa jahit Ecofarmatic. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami berikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.